Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, kawan. Eh, Sekarang saya juga lagi masih di tiduran karena kerja malam, dan saya menyempatkan diri untuk membuat konten yang tidak bermutu tentunya. Dan kenapa konten ini saya buat? Karena kemarin banyak teman-teman yang bertanya, trading itu apa sih? Platform itu apa sih, Olim Trade itu apa sih, kurang lebihnya begitu. Jadi mau tidak mau aku buatkan konten agar teman-teman semua bisa belajar bareng-bareng sama saya. Terus saya kira ini juga salah satu solusi di mana kami sudah terlalu lama bekerja dengan capek, dengan tenaga, dengan fisik, dan sekarang kita gunakan kesempatan ini untuk mengelola atau menimbulkan imajinasi bakat-bakat yang terpendam. Oleh karena itu, buat teman-teman yang kemarin bertanya, silakan disimak video saya. Ini yang namanya ini adalah platform Olim Trade. Jadi di sini bisa bertrading di yang dinamakan FaceTime. FaceTime itu ya juga ini kurang lebihnya sama dengan sebelum aplikasi sebelum pembaruan. Jadi di sini bisa trading yang mengenai mata uang. Oke, aku tunjukin yang kemarin bertanya ya teman, silahkan disimak. Yang namanya mata uang, kita juga bisa trading saham, indeks, logam, komoditas, kripto, dan masih banyak yang lain, dan termasuk ini. Terus lagi ini saya kasih tahu ya, misalkan kita trading di hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin sampai hari Jumat itu tradingnya yang di mata uang bukannya hari Senin sampai Jumat. Oke, Sabtu minggunya ini tutup, kebanyakan ini tutup, dan Sabtu minggu yang buka hanya ada di kripto. Ya, kita ulas buka satu persatu. Indeks itu apa sih? Indeks yang namanya indeks ini. Di antaranya ini adalah indeks. Oke. Terus kita cari tahu lagi. Logam termasuk ini tuh logam. Komoditas ini adalah komoditas. Oke. Kripto ini. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan lain-lain. Ini kita berarti bertrading di kripto. Kalau forex ini, forex. Oke, bisa trading di mana-mana ya kawan ya. Dan saya sendiri biasanya hanya di trading saya ya di mata uang dan di kripto. Kenapa saya sekarang tidak memberikan edukasi yang trading asli? Hanya banyak suatu hal yang saya pertimbangkan karena yang namanya netizen, ada yang memang benar-benar ingin tahu, ingin belajar, dan ada yang ingin tahu atau hanya mengecoh, dan ada yang sebelah mata memandang tapi hatinya remuk reda panas. Semua itu memang tidak saya pedulikan, akan tetapi saya alangkah baiknya saya privasi untuk trading saya yang beneran. Oleh karena itu saya mohon maaf teman-teman,
Saya mohon maaf apabila di trading tersebut sekarang saya privasi dan saya hanya beredukasi di trading akun demo, yaitu latihan trading lah. Akun demo ini bukan akun beneran, ini adalah akun pembelajaran. Oke, jadi misalkan kita sudah tahu ilmu dari candlestick ini, yang namanya candlestick ini ada namanya tersendiri, ada apa ya, ilmunya yang mendasar dari ilmu candle ini, itu yang namanya candle. Maka dari itu sebelum Anda melakukan berlatih di sini, berlatih di akun demo, hendaknya teman-teman jangan hanya berpikir mudah ya. Jadi kita harus belajar dari kesulitan ini dulu. Terus jika sudah paham dasar dari trading itu apa, sebenarnya kita cuma memastikan bahwa candle yang namanya candle ini, dia ingin bergerak ke bawah, dia ingin pergerakannya hanya di sini, atau dia ke atas, atau dia turun. Kita cuma gitu sebenarnya. Dan kita cuma hanya kalau ke atas kita buy, kalau ke bawah kita sell. Oke. Di sisi lain ini ada durasi waktunya. Ini bisa diubah-ubah kawan. Tinggal mana pasar, bagaimana kita ambil time frame berapa menit atau berapa detik. Misalkan ini kan ada 15 second, 1 menit, 5 menit, 10 menit, dan sampai ini. Oke, ini durasi waktu ini, pergerakannya ini. Ini pun kalau pergerakannya ini, kalau ini disetting cepat, otomatis pergerakannya ini, makanya dari itu kita harus tahu dulu caranya. Satu, yang kedua, kalau yang masalah ini kita ambil waktu. Berarti kalau ini kita ambil waktu 1 menit. Jadi dalam waktu 1 menit, dalam kurun waktu 1 menit, entah dia ke atas atau ke bawah, itu durasi waktunya. Entah ke bawah, entah buy atau sell, entah loss atau profit, itu akan berakhir pada 1 menit. Kalau 2 menit ini, 3 menit, dan seterusnya. Dan saya sendiri biasanya menggunakan time frame hanya semua 1 menit. Ini 1 menit, ini 1 menit. Oke. Di sisi lain, banyak hal yang harus kita tahu. Ini masih banyak alat-alat yang bisa kita gunakan untuk alat bantu seperti strategi. Kita bisa belajar strategi. Ini indikator, ini osilator. Osilator dan indikator ini adalah sebagai alat pendukung. Maksudnya alat pendukung di mana pergerakan ini entah dia sedang turun atau sedang naik, kita tahu. Istilahnya kita berjalan, kita pakai tongkat. Tapi sekarang saya trading sudah tidak menggunakan yang namanya alat itu lagi, dan saya gunakan alat-alat itu hanya jarang-jarang sekali. Karena apa? Kalau saya selalu menggunakan alat itu berarti saya tidak mau untuk berpikir lagi. Jadi seperti saya buta terus pakai alat bantu. Maka dari itu biasanya alat-alat itu digunakan di waktu-waktu awal trading. Oke. Dan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, yang namanya akun ini ya,
Akun ini sebentar, mana ya, tunggu ya kawan ya, saya jelaskan. Bentar kawan, mau jelaskan kok agak susah ya. Oke, status sekarang mengenai status Olimtrade. Biasanya lambat. Oke, biasanya akun ini ada 3 tingkatan. Bukan biasanya sih, memang benar akun ini ada 3 tingkatan. Jadi yang namanya apa ya, paling rendah, paling di tingkatan tengah, sama tingkatan paling tinggi. Maksudnya di masing-masing tingkatan akun Olimtrade adalah ada fasilitasnya tersendiri-sendiri. Seperti fasilitas percepatan untuk penarikan, maksimal transaksi, terus sama ini adalah fasilitas yang paling tinggi. Saya berada di sini. Ini minimal deposit $2.000. Jadi mohon dihitung sendiri. Minimal deposit kalau sudah sampai sini $2.000. Berarti bukan dolar Asia ya, dolar Amerika. Jadi Anda sendiri bisa menghitung 1 US dollar itu berapa, kira taruhlah 15.000 ya kali 2.000 itu. Gitu kiranya. Nah, fasilitas di sini ini untuk deposit minimal 2.000, maksimal 5.000 US dollar. Untuk penarikan ini hanya memerlukan waktu singkat. Oke. Dan di sini banyak fasilitas-fasilitas spesial dari akun-akunnya lain. Jadi pada dasarnya trading itu sama, yang membedakan adalah itu tadi kawan. Kemarin ada yang tanya, terus tanya secara pribadi lah, makanya saya buatkan video ini biar dilihat secara gamblang. Paling tidak kalau harus bertrading, jadi cuma tahu buy karo sell to, munggah karo medun to. Jadi saya anggap sing ngomong ngono wong sok pinter. Wong sok pinter utawa wong sok sing keminter. Padahal yang mana trading itu satu resiko, memang benar-benar yang dipakai itu uang. Belum tentu yang ngomong itu berani punya nyali. Bukan berarti saya besar nyali, tidak, tapi setidaknya saya bukan hanya omong, saya sudah melakukan hal ini sudah lama. Oke ya lur ya, bagi yang kemarin tanya, saya buatkan video ini, silahkan disimak. Ini tidak sulit kawan, tidak sulit. Yang paling sulit adalah kita harus belajar dari macam-macam candlestick ini, entah ini begini, entah ini begini, ini begini, entah ini begini, entah ini begini. Ini ada namanya masing-masing dan menentukan pergerakannya. Jadi tolong belajar, buat teman yang tanya kemarin, belajar dari dasar candlestick dulu, kenali candlestick dulu, jenis bullish itu apa, bearish itu apa. Oke, saya kira sama-sama dulu kita mengenyam pendidikan, mengenyam sekolah, paling tidak kita tahu. Saya yakin kita sudah tahu. Tolong pelajari itu, cari tahu tentang ilmu-ilmu itu. Oke teman, itu kurang lebihnya yang saya ingin jelaskan. Terus yang lain, masalah yang lain adalah biar videonya agak panjang ya teman ya. Saya tidak ingin membuat video part lagi. Biar di sini saja. Silakan disimak, kurang lebihnya seperti itu. Terus masalah depositnya gimana? Ini ada akun demo. Saya tidak bisa memperlihatkan
apa ya kawan ya, untuk menjaga privasi, saya tidak mau dikatakan sombong. Ini ada akun demo, apabila ini diklik ya kan, itu akan ada namanya akun real. Nah di situ akun real, kalau ini sudah berubah namanya akun real, kalau mau deposit ya dari sini. Kalau mau penarikan itu ada step by step, kita bisa ikuti di sini, bahkan bahasanya pun mudah, bisa kita pahami, paling tidak begitu ya, kurang lebihnya seperti itu video yang saya buat kali ini teman. Entah yang baru melihat atau yang memang benar-benar minta video ini saya buatkan, tolong dipahami, tanya secara pribadi, jangan tanya di umum. Paling tidak di deskripsi ini, bagi yang penasaran silahkan komen dulu, komen di deskripsi video saya ya teman ya, di YouTube. Komen dulu, setelah komen ini siapa saya lihat, terus inbox saya, hubungi saya. Misalkan ada pertanyaan apa, bagaimana, saya tidak memungut atau meminta biaya sekecil apapun. Saya membuat edukasi ini hanyalah memperkenalkan bahwa jalan kehidupan itu banyak teman, 1000 jalan menuju Roma itu ibaratnya. Jadi tolong terjemahkan sendiri. Jadi bagi teman-teman yang memang benar-benar belajar, silahkan belajar yang serius, silahkan belajar di sini. Ini adalah apa ya, akun latihan ini kawan. Nominalnya bisa dipindah-pindah, mau ambil posisi 1000, 100 nggak masalah. Misalkan ini habis ya, ini kita isi kembali bisa. Untuk ini memang sebenarnya ini akun untuk berlatih, disediakan untuk akun latihan dulu. Ini akun berlatih, jadi nggak apa-apa, jangan takut. Kalau kita sudah berakun ke real itu berarti kan uang beneran. Jadi saya ingatkan buat teman-teman sebelum memutuskan untuk bertrading, silahkan pertimbangkan dulu. Bertrading itu risikonya tinggi. Kenapa saya bilang risikonya tinggi? Karena trading itu secara otomatis adalah memakai uang. Oke? Pakai uang. Apabila kita loss, berarti uang kita kena. Trading itu seperti itu. Bos, trading apapun, entah itu trading di platform apapun, risikonya seperti itu. Dan persentasenya seperti ini. Apabila kita ambil posisi entah buy atau sell 100, iya kan, 100, nilai tambahnya adalah 90. Jadi 90%-nya dari 100 berapa? Tambahnya seperti itu. Kita kasih contoh saja, kalau ini loss ya kawan ya. Tolong dilihat kawan. Kalau ini loss berarti 100 ini kena. Oke. Kalau ini profit berarti 100 ini ditambah 90%-nya, dan persentase rata-rata dari akun biasa adalah paling tinggi di 82. Kalau ini sampai 92, 94. Oh, berarti ini kena kawan. Iya kan? Berarti aku loss. Tinggal 148. 148. Oke. Kalau saya ini loss lagi berarti ini akun ini kosong. Bisa diisi kembali. Oke, coba biar loss lagi. Itu kan tinggal 80. Misalkan ini trading beneran, berarti harus diisi uang kembali. Oke, resikonya seperti itu kawan. Jadi saya sarankan untuk teman-teman untuk ambil posisi sekiranya berapa jumlah deposit kita, 10% dari jumlah deposit. Tolong dihitung sendiri 10% berapa, agar akun kita tetap aman, tidak diblokir oleh pihak yang menyediakan layanan. Oke, paham teman? Itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Durasinya videonya ini agak lama, 90
19 menit ya, biar genap 20 menit lah kayaknya seperti itu. Kalau kurang jelas lagi teman-teman bisa tanyakan ke saya, bisa DM. Oh kalau yang ini tuh 100 berarti jadi 133, bisa DM saya, bisa hubungi saya, bisa tanya-tanya. Oke, karena kita buat teman-teman, karena kita terhalang oleh jarak dan waktu, saya hanya bisa memberikan gambaran dan wawasan seperti ini. Oke, selamat siang. Kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye bye.